Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya menceritakan kisah Abah Guru Sekumpul. Muhammad Zaini bin Abdul Ghani atau yang sering dipanggil Abah Guru Sekumpul merupakan seorang ulama besar asal Kalimantan yang dikenal hingga penjuru negeri. Beliau lahir di Desa Tunggul Irang, Martapura, Kabupaten Banjar pada tanggal 11 Februari tahun 1942 atau 27 Muharram 1361 Hijriah. Abah Guru Sekumpul adalah keturunan ke-8 dari ulama besar di Banjar, Maulana Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari, yakni Kiai Haji Muhammad Zaini Ghani bin Abdul Ghani bin Abdul Manaf bin Muhammad Saman bin Sa'ad bin Abdullah Mufti bin Muhammad Khalid bin Khalifah Hasanuddin bin Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, Datu Kalampayan. Guru Ijai, panggilan lain Abah Guru Sekumpul, dilahirkan dari pasangan keluarga sederhana. Ayahnya bernama Abdul Ghani bin Abdul Manaf bin Muhammad Saman, dan ibunya bernama Hajah Masliyah binti Haji Mulia bin Muhyiddin. Meski berlatar dari keluarga yang kekurangan, namun orang tuanya berhasil mendidik putranya hingga menjadi ulama besar dan terkenal ke penjuru negeri. Kesuksesan Abah Guru Sekumpul juga tidak terlepas dari bimbingan para gurunya yang konon mencapai 200 orang. Sejak usia 5 tahun, Abah Guru Sekumpul telah belajar Al-Quran dengan Guru Hasan Pesayangan. Pada usia 6 tahun beliau mengenyam pendidikan di Madrasah Kampung Keraton. Kemudian Guru Ijai masuk ke Madrasah Diniyah Pondok Pesantren Darussalam Martapura di usia 7 tahun. Pada usia yang masih belia ini beliau telah menghafal Al-Quran. Lalu pada 9 tahun mampu menghafal tafsir Jalalain karya Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahali. Pendidikan dan silsilah Abah Guru Sekumpul. Haus akan ilmu. Pada masa muda Abah Guru Sekumpul dihabiskan dengan menuntut ilmu. Pada tahun 1949 sampai 1961 Abah Guru Sekumpul menempuh pendidikan di pesantren Darussalam. Selama 12 tahun itu ia belajar mulai tingkat ibtidaiyah, dilanjut ke tingkat sanawiyah pada tahun 1955, dan menyelesaikan pendidikannya pada tahun 1961 di usia 19 tahun. Guru Ijai lulus dengan nilai Jayyid Mumtaz. Di samping mengenyam pendidikan di pesantren Darussalam, Abah Guru Sekumpul juga belajar di kediaman para ulama di sekitar Martapura. Belajar seperti ini lazim dilakukan oleh para santri di pesantren Darussalam tersebut. Selain itu, Abah Guru Sekumpul juga belajar dengan sejumlah guru di luar daerah Martapura. Beliau pernah belajar ke Kiai Haji Muhammad Aini di Kampung Pandai Kandangan dan Kiai Haji Muhammad di Gadung Rantau. Pada tahun 1965 di usianya yang ke-23 tahun, Guru Ijai bersama pamannya, Kiai Haji Saman Mulia berangkat ke Bangil. Di sana beliau mendapat bimbingan spiritual oleh Syekh Muhammad Syarwani Abdan selama beberapa waktu. Sang guru kemudian menyuruh Abah Guru Sekumpul muda berangkat ke Makkah menemui Sayyid Muhammad Amin Qutbi untuk mendapat bimbingan sufistik darinya. Sambil menunaikan ibadah haji, Abah Guru Sekumpul mendapat bimbingan langsung dari Sayyid Muhammad Amin Qutbi dan dihadiahi sejumlah kitab tasawuf. Sampai akhirnya memperoleh ijazah serta sanad suluk dan tarikah. Garis keilmuan Abah Guru Sekumpul tersambung dengan sejumlah ulama-ulama besar di kota Makkah. Hal ini terlihat dari beberapa sanad bidang keilmuan dan tarikah yang diambilnya dari beberapa ulama di antaranya Sayyid Muhammad Amin Qutbi, Sayyid Abdul Al-Qadir Al-Bar, Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, Syekh Hasan Masyad, Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani, Kiai Falak Bogor dan Syekh Ismail Al-Yamani. Setelah banyak menimba ilmu agama ke berbagai tempat dan guru, Abah Guru Sekumpul mengajar di pesantren Darussalam.
5 tahun kemudian Guru Ijai menyiarkan Islam dengan dakwah dan membuka pengajian di rumahnya di Keraton Martapura, Kalimantan Selatan. Pada awalnya, pengajian Abah Guru Sekumpul dibuka untuk para santri di pesantren Darussalam. Kitab yang dikajiannya bertema ilmu alat, seperti Nahwu dan Shorof. Seiring berjalannya waktu, masyarakat umum mulai berbondong-bondong ikut pengajian Guru Ijai. Kajian kitabnya pun mulai beragam, ditambah dengan fikih, tasawuf, tafsir, dan hadis. Beliau juga membacakan Maulid Simtuduror karangan Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Syair pujian terhadap Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga tidak terlewat dalam pengajian Abah Guru Sekumpul itu. Ulama besar asal Martapura ini pindah rumah lantaran pengajian di Keraton Martapura sudah tidak bisa menampung jemaah lagi. Akhirnya rumah dan pengajian beliau pindah ke wilayah Sungai Kacang sekitar tahun 1980-an yang kemudian dikenal dengan Komplek Ar-Raudah. Abah Guru Sekumpul memang terkenal di mana-mana. Namun sebenarnya, beliau sering kali menghindari popularitas. Sebagaimana akhlak para wali Allah yang lebih menyukai humul, tidak tenar, tidak diketahui orang lain. Abah Guru Sekumpul benar-benar ulama yang humul. Di suatu pengajian yang dihadiri oleh puluhan ribu jamaah, sebagian orang mengusulkan agar pengajian disiarkan secara langsung melalui radio dan televisi agar bisa disaksikan oleh masyarakat di Kalimantan Selatan. Namun, keinginannya tidak dikabulkan oleh beliau. Berkat jasanya di bidang pendidikan dan dakwah, Abah Guru Sekumpul pernah akan dianugerahi gelar profesor dari salah satu perguruan tinggi. Lagi-lagi tawaran itu ditolak secara halus beliau. Abah Guru Sekumpul wafat di Martapura pada tanggal 10 Agustus tahun 2005 di usia 63 tahun setelah mengalami sakit pada ginjalnya. Ulama harismatik ini dimakamkan di kompleks keluarga di dekat Musala Ar-Raudah, Kalimantan Selatan. Mungkin cukup sekian, jika ada salah kata saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.